Halo, semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pra-UN bersama BPK Penabur Bandung yang sudah kita lakukan 2 minggu yang lalu untuk mata pelajaran biologi. Soal yang pertama untuk biologi dimulai dari soal nomor 24. Perhatikan gejala-gejala alam di bawah ini. Di sini disajikan ada 5 peristiwa gejala alam. Dengan soal peristiwa yang menunjukkan adanya interaksi antara faktor alam biotik dan faktor alam abiotik tampak pada peristiwa yang mana? Sebelum kita menjawab soal ini, syaratnya kita harus mengetahui perbedaan antara faktor alam biotik dengan faktor alam abiotik. Kata biotik di sini menunjukkan arti makhluk hidup. Sedangkan abiotik berarti tidak hidup atau dengan kata lain benda mati. Kita lihat peristiwa yang pertama, lumut tumbuh pada sebatang kayu lapuk. Lumut merupakan faktor biotik, sedangkan sebatang kayu yang sudah lapuk di sini merupakan abiotik. Sehingga peristiwa nomor 1 merupakan jawaban yang betul untuk soal nomor 24. Peristiwa yang kedua, fotosintesis terjadi pada tumbuhan hijau. Fotosintesis merupakan faktor abiotik, sedangkan tumbuhan hijau merupakan faktor biotik. Sehingga jawaban peristiwa yang kedua ini merupakan jawaban yang betul untuk nomor 24. Peristiwa yang ketiga, perkaratan pada engsel pagar besi. Kedua-duanya ini merupakan faktor abiotik. Sehingga peristiwa nomor 3 adalah peristiwa yang salah untuk soal nomor 24. Peristiwa keempat, bunga mekar saat ada cahaya matahari. Bunga mekar merupakan faktor biotik, sedangkan cahaya matahari merupakan faktor abiotik. Sehingga peristiwa nomor 4 merupakan jawaban yang betul untuk soal nomor 24. Peristiwa yang kelima, benalu tumbuh pada pohon beringin. Benalu merupakan faktor biotik, pohon beringin pun juga faktor biotik. Sehingga peristiwa kelima merupakan pernyataan yang salah untuk soal nomor 24. Sehingga nomor 24 jawaban yang betul adalah A. Peristiwa nomor 1, 2, dan 4. Kita berlanjut ke soal berikutnya, nomor 25. Di sini tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Perhatikan gambar sel tumbuhan di bawah ini. Di sini disajikan ada gambar sel tumbuhan dengan huruf penunjuk bagian-bagiannya. Soalnya, ada perbedaan organel-organel yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. 3 organel yang dimiliki oleh sel tumbuhan tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan ditunjukkan oleh huruf yang mana dari gambar di atas. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian organel sel yang ditunjuk. Organel yang ditunjuk dengan huruf A adalah plastida. Plastida merupakan organel sel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, tetapi pada sel hewan tidak memiliki plastida. Kemudian yang B adalah vakuola. Ini pun juga dimiliki oleh sel tumbuhan. Di sini terlihat vakuolanya besar. C adalah gambar dari plasma sel. Plasma sel, baik pada sel tumbuhan maupun pada sel hewan, terdapat plasma sel. Sehingga jawaban yang C tidak benar untuk soal nomor 25. Sedangkan gambar yang ditunjuk dengan huruf D, ini adalah dinding sel. Sama-sama kita ketahui bahwa dinding sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan.
Sedangkan gambar E adalah nukleolus, di mana baik sel tumbuhan maupun sel hewan memiliki nukleolus yang terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Kemudian gambar F adalah gambar dari membran sel, yang mana untuk sel hewan maupun sel tumbuhan ini dua sel memiliki membran sel, sehingga option untuk organel F ini tidak tepat untuk soal nomor 25. Sedangkan gambar G adalah mitokondria yang terdapat pada sel tumbuhan dan juga terdapat pada sel hewan. Begitu juga dengan gambar H adalah gambar dari badan Golgi yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan sel hewan. Sehingga nomor 25 jawaban yang betul adalah option B, yaitu plastida, vakuola, dan dinding sel. 26. Di sini disajikan ada dua gambar orang dengan perbedaan kegiatan. Orang pertama, di sini terlihat gambar orang berlari dan mengeluarkan keringat serta muka yang kelihatan dia terengah-engah karena lari, sehingga dia butuh banyak energi, sehingga dia banyak membutuhkan oksigen. Kemudian orang yang kedua, jelas di sini orang sedang makan. Sehingga kita bisa melihat dari dua gambar ini, ciri makhluk hidup yang terdapat pada dua gambar ini adalah yang pertama, berkeringat. Berkeringat merupakan ciri makhluk hidup ekskresi. Kemudian yang kedua, terengah-engah, ini merupakan ciri makhluk hidup respirasi, sedangkan gambar berlari merupakan ciri makhluk hidup bergerak. Untuk gambar orang kedua jelas, ini orang yang sedang makan, merupakan ciri makhluk hidup perlu nutrisi. Sehingga dari kesimpulan gambar tersebut, jawaban yang betul untuk soal nomor 26 adalah ekskresi, respirasi, dan nutrisi. Kita beralih ke soal berikutnya. Soal nomor 27 tentang kunci dikotom. Di soal ini kita diharapkan mampu membuat kunci determinasi pada tanaman di samping atas ini. Tetapi sebelumnya, sebelum kita menentukan jawaban, kita perhatikan dulu tanaman yang disajikan ini, ciri-cirinya. Yang pertama kita amati bahwa daun ini panjang. Daun panjang karena tulang daunnya sejajar, sehingga daunnya bentuknya menjadi panjang. Yang kedua, kita amati gambar akar. Ini merupakan akar serabut. Sebetulnya dengan dua ciri ini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa tumbuhan ini merupakan tumbuhan monokotil dan termasuk golongan tumbuhan biji tertutup. Kemudian karena di sini kunci dikotomnya 1A, 1B tentang spora, kita juga harus amati bagian daun apakah di sini terdapat spora atau tidak. Dan ternyata di daun ini tidak ditemukan adanya gambar spora. Sehingga ciri tumbuhan di sini adalah tidak memiliki spora. Kalau kita sudah mengetahui ciri ini, maka kita bisa dengan mudah memilih kunci dikotom yang disediakan. 1A berspora, 1B tidak berspora. Kita pilih yang tidak berspora, kita geser ke ujung, ternyata ketemu angka 3. Maka dari itu, kita langsung menuju ke nomor 3, kita lompati nomor 2. 3A biji tertutup, 3B biji terbuka. Kita pilih yang tumbuhan biji tertutup, karena tadi kita sudah tentukan bahwa tumbuhan tersebut adalah monokotil. Kita geser ke ujung, ketemu angka 4. Maka kita jalan ke nomor 4, dan di sini ada 4A berkeping 1, 4B berkeping 2. Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa ciri tumbuhannya merupakan monokotil,
kita pilih yang 4A, berkeping 1, kita geser ke kanan, ketemu kata jagung. Perlu kita ketahui pada saat pembuatan kunci determinasi, jika kita sudah ketemu nama spesies, maka kita stop sampai di sini dan kita sudah bisa menentukan kunci determinasi yang dimaksud. Yang benar adalah tidak berspora 1B, biji tertutup 3A, dan berkeping 1 4A, dan tanaman yang ada di dalam gambar adalah tanaman jagung, sehingga jawaban yang betul adalah jawaban B. Kita beralih ke soal berikutnya. Soal nomor 28 tentang interaksi makhluk hidup. Perhatikan dua jaring-jaring makanan di bawah ini, yang satu di ekosistem kebun, yang satu di ekosistem sawah. Pertanyaannya, jika pada kedua jaring-jaring makanan ini belalang dibasmi oleh petani, maka yang akan terjadi adalah kita perlu hati-hati di dalam menentukan jawaban. Di sini yang dibasmi belalang. Pada ekosistem kebun, jika belalang dibasmi, maka yang terkena imbas pertama kali adalah katak dan burung pipit. Kita perhatikan, katak di kebun hanya makan belalang, sehingga kalau belalangnya dibasmi, maka katak akan mengalami kepunahan karena tidak ada makanan. Tetapi berbeda dengan burung pipit di ekosistem kebun ini. Dia masih bisa bertahan hidup karena masih mendapat makanan yang lain, yaitu berupa ulat. Jika kita perhatikan pada ekosistem sawah, jika belalang dibasmi, yang kena imbas pertama kali adalah katak. Tetapi pada ekosistem sawah di sini, apakah katak akan punah? Katak masih bisa bertahan hidup di ekosistem sawah ini karena katak masih mendapat makanan, yaitu ulat. Sehingga untuk soal nomor 28, jawaban yang betul adalah D. Katak di kebun akan punah karena tidak mendapat makanan yang lain, sedangkan di sawah katak akan tetap bertahan hidup karena masih mendapat makanan yang lain, yaitu berupa ulat. Kita akan beralih ke nomor berikutnya. Soal nomor 29. Kota Jakarta dilanda banjir besar dan merata pada bulan Januari awal tahun 2020. Menurut berita, sebagian besar air berasal dari banjir bandang dari daerah puncak di wilayah Kabupaten Bogor. Hal ini diakibatkan beberapa hal, diantaranya yang pertama, pemanfaatan hutan secara berlebihan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan sebagai daerah resapan air. Yang kedua, banyak lahan pada daerah aliran sungai dijadikan tempat tinggal penduduk. Yang ketiga, kurangnya kerjasama koordinasi antara pemerintah Jakarta dan pemerintah daerah Bogor. Usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki fungsi hutan dalam mencegah banjir secara jangka panjang adalah di sini penekanannya kepada bagaimana kita memperbaiki fungsi hutan dalam mencegah banjir secara jangka panjang. Dan pada pernyataan tadi di sini dituliskan bahwa hutan banyak dimanfaatkan secara berlebihan yang mengakibatkan hilangnya fungsi hutan sebagai daerah resapan air karena banyak pohon-pohon yang ditebangin. Oleh sebab itu, upaya yang harus kita lakukan adalah dengan menanam kembali hutan atau yang dikenal dengan istilah reboisasi, sehingga kita dapat menentukan jawaban yang betul pada soal nomor 29 adalah penanaman kembali berbagai jenis tumbuhan keras di hutan pada daerah puncak. Hal ini perlu dilakukan untuk memperbaiki fungsi hutan dalam mencegah banjir secara jangka panjang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 30. Di sini disajikan ada gambar, urut-urutan gambar orang yang sedang berdiri dengan posisi seperti bisa dilihat
Kemudian ada gerakan seperti yang dilihat di gambar kedua dan terjadi gerakan yang ketiga. Kalau kita amati dengan betul perubahan posisi ini, yang melakukan aktivitas kegiatan ini dari posisi awal sampai dengan terakhir adalah daerah bahu dan juga daerah lutut dan juga daerah siku. Kita bisa perhatikan sekali lagi yang berperan dalam gerakan pada gambar di samping adalah bahu yang merupakan sendi peluru dan siku serta lutut yang merupakan sendi engsel. Sehingga kita bisa dengan mudah menjawab soal nomor 30. Jawaban yang betul adalah peluru dan engsel. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 31 tentang perkembangbiakan pada makhluk hidup. Soal di sini tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Disajikan gambar tumbuhan. Soalnya, jenis perkembangbiakan vegetatif yang sama dengan gambar di atas adalah, sebelum kita menentukan option A, B, C, atau D, kita harus mengamati terlebih dahulu tumbuhan yang disajikan. Perkembangbiakan pada gambar yang disajikan ini yaitu dengan stolon atau geragih. Pada option A, B, C, dan D, yang berkembang biak secara stolon atau geragih adalah option B. Kita beralih ke soal berikutnya. Soal nomor 32 tentang sistem pencernaan. Seorang anak ingin buang air besar dan ternyata ia merasakan sembelit, sakit perut, dan mules. Manakah proses pencernaan yang mengalami gangguan? Seperti kita ketahui, sembelit di sini susah buang air besar. Hal ini bisa terjadi seandainya kita kurang mengkonsumsi makanan yang berserat atau usus besar kita menyerap air secara berlebihan, sehingga kita mengalami susah buang air besar yang disebut dengan penyakit sembelit. Sehingga kita bisa menentukan jawaban yang benar untuk soal nomor 32 adalah D. Kita lanjut 3 tentang percobaan fotosintesis. Jika pada air dalam gelas ditambahkan soda kue atau NaHCO3 dan kemudian percobaan tersebut diletakkan di bawah cahaya matahari, maka pernyataan berikut yang sesuai adalah, kita bisa perhatikan dalam percobaan ini, jika ada penambahan NaHCO3, peristiwa fotosintesis yang terjadi di dalam percobaan Ingenhousz ini akan meningkat, karena penambahan NaHCO3 akan menambah kadar karbon dioksida. Jika karbon dioksida semakin banyak, maka oksigen yang dihasilkan dalam proses fotosintesis tentunya akan naik. Sehingga jika tabung reaksi diangkat dan dideketin kepada bara api, maka bara api itu akan membesar karena oksigen dapat memperbesar bara api. Sehingga kita bisa menjawab soal nomor 33, jawabannya adalah D. Setelah saat tabung reaksi diangkat dan didekatkan dengan bara api, maka bara api akan membesar. Kita beralih ke soal berikutnya, soal nomor 34 tentang struktur organ tubuh tumbuhan. Di sini disajikan gambar percobaan, ada tumbuhan tanpa akar dimasukkan ke dalam eosin berwarna
Setelah beberapa saat, batang dan daun disayat. Ini sayatan batang, ini sayatan daun. Maka kita dapat melihat pada penampang batang dan daun jaringan yang berwarna merah adalah, di sini cara berpikir kita adalah pada batang sampai kepada tulang daun terdapat alat angkut, yaitu berupa xilem dan floem. Bahwa masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, yang xilem untuk mengangkut air, yang floem untuk mengangkut sari-sari makanan. Karena di sini airnya berwarna merah, maka pembuluh angkut yang akan berwarna merah tentunya pembuluh angkut yang berfungsi membawa air, yaitu xilem. Tinggal di sini kita cari mana yang merupakan xilem. Di sini xilem ditunjukkan oleh gambar nomor 3. Karena gambar nomor 1 epidermis, 2 floem, 3 xilem, 4 empulur, 5 kambium. Kemudian kalau untuk yang gambar daun, mana pembuluh xilem, ini ditunjukkan oleh huruf M. Yang K, ini epidermis, L palisade untuk berfotosintesis, M xilem untuk mengangkut air, N floem. Jadi jawaban yang betul untuk nomor 34 adalah B. Tulang rusuk berkontraksi, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam paru-paru turun. Yang kedua, otot diafragma berkontraksi, volume rongga dada membesar dan tekanan udara pada paru-paru turun. Yang ketiga, otot tulang rusuk relaksasi, volume rongga dada mengecil, dan tekanan udara pada paru-paru bertambah. Yang keempat, otot diafragma relaksasi, volume rongga dada mengecil, dan tekanan udara pada paru-paru bertambah. Perlu kita ketahui bahwa proses pernafasan ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada pernafasan dada, pada saat proses inspirasi atau menghirup udara, otot tulang rusuk berkontraksi sehingga menyebabkan tulang rusuk naik, volume rongga dada membesar, tekanan udara di dalam paru-paru mengecil, dan udara masuk. Pada proses ekspirasi atau menghembuskan napas, otot tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan udara pada paru-paru naik, dan udara keluar. Pertanyaan pada soal nomor 35, mekanisme yang menyebabkan terjadinya inspirasi pada proses pernafasan ditunjukkan oleh nomor. Kita perhatikan 1, 2, 3, 4 yang sesuai dengan inspirasi adalah 1 dan 2. Sehingga nomor 35 jawaban yang betul adalah 1 dan 2. Kita beralih ke soal berikutnya. Soal nomor 36. Di sini disajikan tabel pemeriksaan yang dialami oleh seseorang. Kolesterol normal 200, sementara hasil 231, dan seterusnya. Pada saat kita membaca tabel ini, ada 2 yang jumlahnya di atas normal, yaitu kolesterol dan tekanan darah. Dokter menyarankan kepada pasien tersebut, yaitu Pak Karna, agar selalu giat berolahraga dan mengurangi konsumsi makanan berlemak.
berdasar data dan anjuran dokter, apakah resiko yang mungkin terjadi seandainya Pak Karna tidak mengindahkan saran dokter? Ini bisa kita lihat dengan jelas bahwa ada kolesterol yang berlebihan dan tekanan darah yang melebihi normal. Sehingga hal yang mungkin terjadi seandainya Pak Karna mengabaikan saran dokter adalah yang D. Dapat mengalami serangan jantung akibat penyumbatan lemak dalam pembuluh darah. Kita beralih ke soal berikutnya. Soal nomor 37 tentang reproduksi pada manusia. Di sini disajikan organ reproduksi laki-laki. Kemudian yang ditunjuk hanya satu, yaitu dengan huruf X. Pertanyaannya, pernyataan yang benar untuk bagian yang ditunjuk dengan huruf X adalah, ini soal kita bisa jawab dengan mudah. Bagian yang ditunjuk dengan huruf X adalah testis yang berfungsi sebagai penghasil sperma. Jawabnya berarti C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 38 tentang ekskresi. Perhatikan gambar nefron dan proses pembentukan urin di bawah ini. Di sini dengan jelas pembagiannya, tahap pembentukan urin dituliskan filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan, dan augmentasi penambahan zat sisa dan zat yang berlebihan. Sehingga kalau kita baca soalnya, pada gambar tersebut penambahan zat sisa dan zat yang berlebihan lainnya yang tidak dibutuhkan tubuh terjadi pada bagian tubulus distal dan tubulus pengumpul, yaitu melalui peristiwa augmentasi. Kita berlanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 39 tentang persilangan. Di sini diketahui sifat ayam bertelur banyak, gennya B besar. Ayam bertelur sedikit, gennya B kecil. Sifat ayam berbadan kurus, gen K besar. Sifat ayam berbadan gemuk, K kecil. Persilangan ayam bertelur banyak, berbadan kurus, dengan ayam bertelur sedikit berbadan gemuk menghasilkan keturunan F1 ayam bertelur banyak dan berbadan kurus. Jika F1 disilangkan sesamanya akan diperoleh keturunan seperti yang terlihat pada tabel berikut. Untuk setiap kolom kita tinggal isikan, misalnya kolom pertama B besar K besar dengan B besar K besar, maka genotip di kolom pertama adalah B besar, K besar dengan sifat ayam bertelur banyak, berbadan gemuk. Dan seterusnya kita isi sampai yang ke-16. Pertanyaannya di sini, keturunan pada F2 yang memiliki sifat bertelur banyak, berbadan kurus dengan genotip heterozigot ditunjukkan oleh, di sini kita harus cermat, berbadan kurus berarti harus ada K besar, bertelur banyak harus ada B besar. Kemudian kata genotip heterozigot berarti di sini yang diminta adalah B besar B kecil, K besar K kecil. Tinggal kita mencari mana yang genotipnya B besar B kecil, K besar K kecil, yaitu pada kolom 7 dan kolom 13. Soal nomor 40 tentang bioteknologi. Pada saat praktik membuat tape, diketahui struktur singkong awalnya dalam keadaan keras. Setelah beberapa hari mengalami fermentasi, singkong menjadi lunak dan terasa manis. Peristiwa tersebut terjadi akibat dari, kita tahu untuk pembuatan tape diperlukan Saccharomyces
yang akan mengubah zat tepung menjadi glukosa dan alkohol. Berarti jawaban nomor 40 adalah C. Jamur Saccharomyces cerevisiae akan mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Sekian pembahasan pra-UN bersama. Selamat berjuang untuk masa depan yang lebih baik. God bless you.